Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Ibu Pimpinan Daerah Aisyah bagian Tabligh, yang kami hormati Pimpinan Cabang Aisyah Budiarjo, Bu Yayu ya. Kami hormati teman-teman dari Pimpinan Cabang Budiarjo, ada Pak Dik, ada Pak Abu Maskur ya. Kemudian Bapak Ibu Korp Mubalighot Aisyah seluruh Kabupaten Gresik. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas taufik hidayah limpah kurnianya kepada kita bersama, sehingga di pagi ini kita dapat bertemu dalam rangka pertemuan ke-6 ya, Korp Mubalighot Aisyah Kabupaten Gresik. Kedua, selawat dan salam semoga tetap atas Rasulnya, karena dakwah perjuangan beliau, sahabat-sahabat beliau, Islam, iman bersemayam di lubuk hati kita. Ini yang harus kita pelihara sampai akhir hayat hidup kita. Ibu-ibu Korp Mubalighot Aisyah Kabupaten Gresik yang dirahmati Allah, ini saya kok kelihatannya agak ya berhadapan dengan Korp Mubalighot ini ya. Biasanya menyampaikan kepada anggota persyarikatan ya. Nah, ini pertemuan ke-6 akan mungkin menyamakan persepsi ya. Yang jelas bermuhammadiyah itu ada 3 hal yang penting ya. Yang pertama, bermuhammadiyah itu berislam ya. Sehingga Korp Mubalighot Aisyah ini tadi minta minum tanpa es kok masih batuk ini. Sehingga ini yang disampaikan kepada seluruh perserikatan Muhammadiyah. Yang pertama harus memahami ya. Memahami apa? Paham agama dalam Muhammadiyah ya. Jadi paham agama dalam Muhammadiyah. Kalau di dalam HPT ada masalah khamsah, masalah 5, itu diantara pertama adalah masalah agama ya. Itu diartikan dengan ad-din, agama, wa ma syara'allahu, apa yang disyariatkan Allah ala lisani nabihi, melalui lisan nabi. Nah, isinya itu ada 3 yang di HPT itu. Yang pertama berupa awamiri. Awamiri itu perintah-perintah Allah. Yang kedua isinya nawahihi, larangan-larangan Allah. Yang ketiga isinya wal irsadihi, petunjuk Allah. Nah, semua itu tujuannya adalah lisilahil ibad, untuk kebaikan hambanya. Kebaikan di mana? Dunyahum, di dunianya, dunia sekarang ini, wa akhiratuhum, atau disebut wa ma'aduhum, dan kembalinya nanti di akhirat. Jadi ibu itu Korp Mubalighot semacam agen ya, untuk membawa hamba Allah supaya hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Maka harus diperhatikan
Koridor yang pertama adalah pemahaman terhadap agama, lebih-lebih agama menurut paham Muhammadiyah. Saya itu pagi tadi itu ke Bante, kemudian menyampaikan materi sholat tentang sujud. Nah, sholat tentang sujud. Nah, paham agama menurut HPT tentang sholat itu juga harus dipahamkan, sehingga kadang-kadang ada perbedaan, ya. Makanya disinilah nanti Bapak Ibu kalau sudah melihat sepintas saja itu orang Muhammadiyah atau tidak, itu tampak dari kepribadiannya, dari sholatnya, ya. Nah ini tugas ibu-ibu, ya, tugas ibu-ibu terhadap Perserikatan Muhammadiyah. Saya tadi itu belum menyampaikan materi itu, pertanyaannya sudah banyak, sehingga saya nggak menyampaikan materi. Memang materi tentang hanya sujud. Materi tentang sujud dalam sholat itu paling banyak ikhtilafnya, perselisihannya. Mulai bagaimana kaifiat sujud, bagaimana bangun sujud, kemudian bagaimana duduk sujud, semua itu ada. Dan bagaimana menurut pandangan HPT tentang ini, kadang-kadang HPT, ya mohon maaf, sebetulnya sudah baik dan betul-betul merangkum seluruhnya, gitu ya. Merangkum seluruhnya. Nah ini kalau kita sampaikan kepada anggota perserikatan melalui Mubalighah, nah ini pertama, paham keagamaan itu harus bersumber dari produk-produk Muhammadiyah, jangan produk yang lain. Makanya Mubalighah itu sering membaca HPT jilid 1, HPT jilid 2, itu sampai sekarang nggak terbit itu, ya. Yang 3 terbit, lah itu, ya. Yang 3 terbit, lebih tebal itu, ya, sekitar 600-an halaman itu, ya. Nah itu, selain HPT juga yang lain-lain harus dipahami. Misalnya tafsir At-Tanwir. Saya membaca tafsir Al-Fatihah saja surat At-Tanwir itu ada 58 halaman. Di sana saya baru mengetahui bahwa apakah ini kepribadian atau ideologi atau akidah yang dimiliki oleh warga Muhammadiyah. Selama ini kan tauhid kita menggunakan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tapi ternyata di tafsir At-Tanwir itu surat Al-Fatihah pertama tafsir Alhamdulillahirabbil alamin rububiyah. Yang kedua ternyata Maliki Yaumiddin yang diambil. Berarti tauhid mulkiyah ini yang dipahamkan kepada anggota perserikatan. Dan tauhid yang ketiga diambil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid ubudiyah. Dan itu kalau kita kupas itu sudah mencakup apa yang disebut akidah-akidah yang termasuk uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Dalam betul tuan pembahasannya. Tapi saya katakan ini tafsirnya orang pintar ini. Kenapa saya katakan tafsirnya orang pintar? Karena ayatnya itu yang disebut nama surat, nama ayat. Ayatnya ada dikutip, mengambil Al-Quran itu kalau baca itu. Hadis juga begitu. Hadis ini nomor ini dibuka di halaman ini, nggak dicantumkan. Makanya saya katakan itu tafsirnya orang pintar. Kalau orang yang nggak pintar, tapi kelemahannya adalah orang yang pintar itu malas baca, malas baca. Makanya ibu-ibu, jadi produk-produk Muhammadiyah saya pesankan kepada Mubalighah itu dikuasai, ya. Target jilid 1, jilid 3, 3 itu, ya. TJA sudah banyak punya.
1 sampai 9? Ya, 1 sampai 9 tanya jawab. Ya. Karena apa? Kadang-kadang di HPT itu tidak ada, nah ditemukan ditanya jawab. Saya ambil contoh, kalau di HPT jilid 1 yang namanya sujud, kaki itu merenggang. Kaki itu merenggang, bukan merapat. Yang merapat itu fakidaihi. Kadang-kadang fakidaihi merapat, maka kakinya bawah harus merapat. Padahal perintahnya adalah faroja. Faroja itu renggangkan fakidaihi. Kalau merenggangkan fakidaihi berarti merenggangkan kakinya. Itu di HPT yang lama. Tapi dalam TJA, tanya jawab agama, setelah mempelajari tentang takrir hadis, baik merapat dan merenggang, itu sama-sama mempunyai kelemahan, sehingga disuruh pilih. Renggang boleh, rapat boleh. Nah ini kadang-kadang terjadi masalah renggang dan rapat saja. Nah ini hanya pandai-pandai menyampaikan, ini para mubaligh. Jadi itu tentang paham agama ya. Kemudian yang harus diperhatikan yang kedua itu adalah ideologi Muhammadiyah. Saya sering menemukan dia warga Muhammadiyah, aktif di Muhammadiyah, seluruhnya di Muhammadiyah. Tapi kadang-kadang ibadahnya itu golong Muhammadiyah jelas. Ibadahnya golong Muhammadiyah jelas. Kalau di Muhammadiyah kan tabir roh kuliah angkat tangan. Dia angkat tangan tapi tidak benar. Ya? Itu. Kemudian turun ke sujud, semua ada roh kuliah. Dia enggak roh kuliah. Ya? Padahal saya katakan tokoh, ya? Tokoh atau penggede Muhammadiyah. Tapi masalah kepribadian, masalah ideologi ini. Karena apa? Ya, mempelajari dari buku-buku yang tidak produk Muhammadiyah. Ya. Untuk itu selalu dibaca ya. Jadi ideologi Muhammadiyah itu kita punya matan keyakinan ya, dan cita-cita Muhammadiyah. Kita punya pedoman hidup warga Muhammadiyah, pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Kita punya kepribadian Muhammadiyah. Bagaimana kepribadian Muhammadiyah itu? Nah ini yang harus ditransfer ke jamaah persyarikatan. Kalau tidak begitu, gak ada bedanya antara orang Muhammadiyah dan selain Muhammadiyah. Podo ya, podo salahi, podo bener ya. Tapi kalau warga Muhammadiyah itu pasti kritis ya, mempelajari apa yang diperoleh itu podo enggak dengan ya, dengan produk-produk Muhammadiyah. Nah, yang sama itu diambil. Kadang-kadang di Muhammadiyah itu tidak ngambil dasar yang paling kuat, tidak. Tapi dasar yang makanya dikatakan berdasarkan Al-Quran dan hadis as-sahihah ditambahi al-maqbulah yang diterima. Saya ambil contoh itu ya, takbir dalam sholat. Menurut Bukhari, fikibari mankibari. Menurut Muslim, fikibari udunaihi. Ya, yang menurut Muhammadiyah yang mengambil di HPT itu, Wa'il Al-Khudri mengatakan fikibari udunaihi diangkat di dekatan ibu jari ke daun telinga. Coba. Kalau sudah yang terakhir ini diterapkan, walaupun hadisnya masih hadis kuatan Bukhari, kuatan Muslim, tapi Muhammadiyah memilih ini. Kenapa? Ini dikatakan sudah fikibari udunaihi, fikibari mankibari ke bawah. Nah, itulah namanya jamul torfi, mengkompromikan hadis-hadis yang lain. Berarti kalau itu kalau mengatakan Allahu Akbar fikibari mankibari, pasti meninggalkan fikibari udunaihi. Ya. Kenapa Pak kok begini ya? Karena ada, saya sering itu disangkal orang kalau Pak sholat itu yang berdiri itu nggak ilzak. Ilzak itu maksudnya apa? Mempertemukan mata kaki dengan mata kaki, lutut dengan lutut, dan apa? Pundak dengan pundak. Ya? Kalau yang dipakai Albani itu nyata, harus nyata.
tapi ternyata dikomentari oleh seangkatannya seperti Bebas, kemudian dikomentari lagi oleh siapa itu seangkatan Bebas itu Utsaimin ya, itu mengatakan bahwa ilzak itu tata cara untuk meluruskan shock, bukan tujuan yang nyata. Albani menyatakan tujuan nyata. Kalau tidak itu berarti takdir. Kalau sudah takdir berarti melanggar perintah Allah. Nah, ini keren loh Tuhan. Nah, ini kalau diterapkan di persyarikatan atau diterapkan di umum, ya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Makanya saya harapkan ibu mubalighah itu menyampaikan kepada anggota persyarikatan itu minimal punya landasan, dan landasan yang diambil harus melalui produk Muhammadiyah. Yang lainnya silakan dibaca sekedar perbandingan, tapi kalau sudah membaca HPT yang lainnya itu mengikuti lebih enak. Saya katakan HPT itu himpunan putusan tarjah itu yang paling, saya katakan paling lengkap dan paling enak diterapkan, ya, paling enak diterapkan. Saya mengajar sholat wudhu dengan sholat itu mulai di masjid ini Nur Hidayah, mulai Nur Hidayah Sumput, mulai Gria Kencana KPD sampai tadi subuh itu di Bambe, itu juga begitu saja kan. Loh, sudah selesai dulu, suruh ulangi lagi karena masih banyak yang minta. Berarti masih banyak permasalahan yang muncul karena apa? Sholatnya tidak sesuai dengan HPT. Kemudian bermuhammadiyah itu berdakwah, saya kira tugasnya mubalighah ya. Dan yang penting adalah yang terakhir, ini ada 5 itu ya. Bermuhammadiyah itu berorganisasi ya. Jadi tadi berislam, berdakwah, dan yang ketiga adalah berorganisasi. Organisasi itu adalah landasannya. Organisasi itu ada sistem dalam organisasi itu. Apa yang diikuti sistem itu? Yang mengikuti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan rumusan-rumusan yang lain ya. Nah itu kalau memang dipakai untuk suatu keputusan, ya dimusyawarahkan, dirembuk bareng-bareng, kemudian diputuskan. Tidak sendiri-sendiri ya. Putusan sendiri, kemudian baru nanti diberitahukan ke pengurus-pengurus yang lain. Nah ini sering kalau hal yang demikian timbul masalah, maka masalah harus dihindari. Dan yang penting adalah perilaku. Ya. Kita telah dari Rasulullah itu dari qaulihi ucapannya, ya. Perilakunya ya, dan sikap Rasulullah SAW. Saya kira 3 ini tulis yang perlu saya sampaikan sehingga bisa menjadi wawasan seluruh mubalighah ya, sehingga sukses dalam misi dakwanya. Kami akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.